Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sebentar aja, 7 menit aja, 7 menit. Yang penting ilmunya nyampe, oke? Tapi biasa terangkan banyak puisi, siap-siap jawab puisi, yang bisa jawab ke tengah-tengah, kalau jawab benar, kocok, oke? Baik, hadirin sekalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah ini ya, oke. Kuis pertama. Kam min shaimin. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa, illa ju'i wal atos. Betapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Tidak sholat. Jazakumullah khair. Oke. Jadi kita puasa, puasa kita kagak batal, puasa tetap tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kalau yang batalin puasa mah gampang banget, kagak minum, kagak makan, kagak hubungan suami istri, selesai dah. Gugur dah kewajiban puasa kita, benar nggak? Tapi kita nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan pada kita bukan aja jaga jangan sampai puasanya batal, tapi kita juga mesti jaga jangan sampai pahala puasanya rusak. Oke. Yang pertama aja, jangan sampai batal puasa. Lu jangan makan, lu jangan minum, lu jangan hubungan suami istri. Tapi kalau itu doang, anak SD juga bisa, benar nggak? Nggak dapat apa-apa kita kecuali lapar dahaga. Yang harus jaga yang nomor 2, jaga jangan sampai pahala puasa rusak. Yang membuat pahala rusak, puasa rusak itu ada 5. Oke. Ini hadis riwayat Imam Dailami. Rasulullah SAW mengatakan jangan lakukan 5 hal ini, karena 5 hal ini akan merusak pahala puasa kita. Yang pertama, jangan berbohong. Lah ente puasa tapi ente bohong, ya apa aja bohong, bener ya? Jangan puasanya maka kagak batal, kalau bohong maka kagak batal puasanya, tapi pahala puasanya rusak. Yang kedua, jangan bergunjing. Ente puasa tapi ente bergunjing, ente riba, ngomongin orang, apalagi fitnah. Puasanya batal gak? Kagak batal puasanya, tapi pahala puasanya rusak. Yang ketiga, ente adu domba. Puasa, ente puasa tapi lu jangan adu domba, manasin kiri, manasin kanan, bener gak? Kagak batal puasanya, kagak. Tapi pahala puasanya rusak. Yang keempat, memberi sumpah palsu. Nggak batal puasanya, nggak batal, tapi pahala puasanya rusak. Puasa bersumpah palsu. Dan yang kelima adalah dengan syahwat. Melihat sesuatu dengan ini Google-nya cepat ya, Google-nya cepat deh, ya Allah. Tadi dia nungguin Google-nya. Oke, ingat ya, yang pertama, lu jangan sampai batal puasa. Cilaka kalau batal puasa, cilaka dah. Nggak sanggup dulu, bener gak? Waktu itu dikisahkan Rasulullah SAW, ada seorang yang puasa-puasa batal karena dia hubungan suami istri, nggak tahan karena pengantin baru, bener gak? Udah lapor sama Rasul, gimana Rasul ya? Udah kata Rasul, kalau gitu dah, lu puasa dah, kalau gitu 2 bulan berturut-turut. Dia nyerah. Nah sekarang aja udah jebol, katanya gimana lagi puasa 2 bulan berturut-turut, bener gak? Oh kalau gitu ya udah dah. Ini dah kata Rasul, kasih makan 60 orang miskin dah. Yang paling miskin kita ya Rasul, kata dia. Susah, udah miskin ajar lagi, jangan. Kalau gitu paling miskin udah, kalau gitu buat kamu. Jadi jangan sampai batal puasa, silakan. Yang kedua, jangan sampai rusak pahala puasa kita, karena kalau pahala puasa kita rusak, kita kagak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Yang ketiga, jangan bukan sekedar nggak rusak pahala puasa, tapi lu mesti isi sama amalan-amalan soleh, banyakin tadarus. Makanya kita ini sebentar aja ini ceramahnya dari tadarus kayak benar nggak?
tadarus, banyakin sholat tarawih, pulang dia hajar di rumah, hajar lagi tahajud, baca lagi Quran segala macam apa ya. Nah, tapi juga diperlukan melakukan amalan-amalan soleh yang sifatnya hablum minan nas. Kagak cukup ente baca Quran doang, zikir doang, salawat doang, salat tahajud doang, kagak cukup men. Tapi kita juga harus melakukan amalan soleh yang sifatnya hablum minan nas. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan untuk siapa yang memberi makan orang untuk berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa. Ini bulan puasa. Maka seorang sahabat yang dari kalangan miskin bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami yang miskin? Itu mah enak, orang kaya bisa beli nasi kotak, bisa beli nasi bungkus, benar nggak? Nah, bagaimana kami dengan yang miskin ini?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, termasuk dalam kategori itu adalah orang yang memberi seteguk air atau sepotong korma. Jadi ini amal solehnya bukan aja bisa dilakukan oleh orang kaya, tapi juga bisa dilakukan oleh orang miskin. Nggak bisa beli nasi bungkus, nggak apa-apa. Nggak bisa beli nasi kotak, nggak apa-apa. Lu kasih aja seteguk air, udah termasuk. Lu kasih aja sepotong korma, udah termasuk. Nah, ini jangan lupa kita lakukan amalan-amalan soleh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat pada manusia lainnya. Kalau kita rajin tahajud, kita rajin tadarus, bagus keren. Tapi jangan tinggalin yang ini men. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian kalau kalian bisa tidur dengan perut yang kenyang, padahal tetangga kalian tidak bisa tidur karena perutnya lapar. Jangan. Oke. Terakhir. Oke, habis. Kalau kita udah jaga jangan sampai batal puasa. Kalau kita udah jaga jangan sampai rusak tuh pahala puasa. Kita isi dengan amalan-amalan soleh yang sifatnya ubudiyah kepada Allah. Kita isi dengan amalan-amalan soleh yang sifatnya hablum minan nas, menyebarkan keberkahan Allah kepada orang-orang lain. Kita harus siap-siap. Jangan sampai lewat yang satu ini adalah, yaitu Rasulullah SAW mengatakan ini adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari mana nih? Yang lebih baik dari 1000 bulan malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang tidak dapat mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan kebaikan dimanapun. Hati-hati men. Jangan sampai kita sia-siakan malam Lailatul Qadar. Itu adalah malam hari rayanya malaikat. Kalau kita hari raya kita Idul Fitri, Idul Adha ya. Kalau malaikat ya hari rayanya 2, nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar. Kenapa para ulama Imam Ghazali mengatakan, mengutip pendapatnya Imam Al-Subki, hari rayanya malaikat itu 2, malam nisfu Sya'ban sama malam Lailatul Qadar. Kok disebut hari rayanya malaikat? Karena pada 2 malam itu malaikat disuruh jalan-jalan sama Allah. Yang tadinya jagain langit, yang tadinya punya tugas masing-masing, bagi rezeki apa segala macam, nyambut sama orang segala macam. Pada 2 malam ini itu malaikat diberi cuti oleh Allah untuk jalan-jalan ke dunia ngeliatin anak cucu Adam. Kalau di dalam malam nisfu Sya'ban, maka malaikat itu mencatat amalan-amalan kita dibawa ke langit. Nah, kalau malam Lailatul Qadar, itu lebih dahsyat lagi.
Ketika Allah waktu mau menciptakan manusia pertama kali dulu, malaikat nanya, ya Allah, mengapa Engkau menciptakan makhluk yang namanya manusia? Bukankah manusia itu akan melakukan pertumbuhan darah dan kerusakan di muka bumi? Maka Allah bilang, aku lebih tahu daripada kalian. Nah, malaikat yang dulu nanya tuh, udah lama banget tuh waktu Nabi Adam diciptakan. Malaikat-malaikat itulah setiap nisfu Sya'ban dan setiap Lailatul Qadar disuruh sama Allah jalan-jalan di dunia. Lihatin tuh anak cucu Adam yang dulu kalian pertanyakan ketika aku mau menciptakan manusia. Allah lagi mau mamerin kita kepada malaikat-malaikatnya. Kita, ya Allah, kita mau bisanya apa, benar gak? Ya Allah, hidup kita susah, larangan banyak lagi hidup, benar gak? Nabi Adam hidupnya enak di surga, benar gak? Larangan cuma atur, jangan deketin pohon, benar gak? Dilanggar juga, tapi lagi kita hidup aja susah, larangan banyak, pasti banyak banget kita dosanya, benar gak? Ini nih manusia yang model kayak gitu, yang lemah kayak begini nih. Ini karena bulan Ramadan aja, ada alim-alimnya dikit, benar gak? Oh ya, model kayak kita ini Allah ingin pertontonkan di malam Lailatul Qadar itu. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Malaikat turun, malaikat takjub melihat kita. Udah hidup susah, larangan banyak, cobaan hidup bertubi-tubi. Waduh, pernah ketemu Rasul juga kagak, bener gak? Bahasa Arab juga kagak bisa, bener gak? Hajinya nunggu 25 tahun, bener gak? Udah dah, susah banget hidup kita dah. Tapi malaikat takjub yang model orang kayak begitu tuh di malam Lailatul Qadar, kita sholat malam, kita nangis, kita minta sama Allah. Melihat Allah juga kagak pernah, bener gak? Tapi masuk ke dalam hati kita ini iman. Kita yakin betul semua perbuatan kita kalau kita jaga jangan sampai Ramadan kita puasa kita batal, kalau kita jaga jangan sampai puasa kita pahalanya rusak, kalau kita isi dengan amalan-amalan soleh ubudiyah, kalau kita isi dengan amalan-amalan hamdun nas, insyaallah kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan terbaik kita, khairun min alfi sahrin. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah menerima semua amalan-amalan kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Dan Allah mengangkat derajat kita pada derajat yang tinggi, sehingga insya Allah kita diizinkan oleh Allah bertemu dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan kita yang terbaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.